1, 2, 3, 4, 5, 6 pas dibikin panjang. Nanti dibagi untuk 3 di bawah yang panjang, 3 yang atas, tinggal nyari yang pendek 2. Nah, kira-kira Pak Umar segini cukup gak buat untuk bacanya Pak Umar ini? Saya cukup, sedang menurut saya. Kalau segini gak cukup Pak. Tapi kalau segini cukup, dipotong saja. Perkiraan baca Pak Umar. Kiri. Ini cukup dan untuk ikat badan Pak Umar setelah dibungkus, baik tikar atau ini. Tapi kalau saya bikin segini kepanjangan, saya bikin segini kependekan, sehingga patokannya itu badan, ya segini sudah. Makanya benar kata penyanyi Jambi, terlalu panjang jangan, terlalu pendek yang bagus seperti saya sekarang. Oke, ini sudah dapat 3 di bawah, 3 yang atas di atas tingkat. 3 yang atas kurang 2. Kalau sisa tandai ini di bawah talinya kapan? Set, supaya nggak dimainin anak-anak. Nah, sebab anak-anak suka iseng. Kita lagi ini diotakan di situ gak karu-karuan. Ini kira-kira buat potongan Pak Umar bisa nggak? Ya, berarti cukup ini saja. Berarti urusan tali selesai. Ya, ditandai. Urusan tali. Lebih dari ini, monggo. Silakan dibikin kata rukun apa? Rukun iman, rukun Islam 5, bukan? Bikin rukun nikah berapa? Siapa yang tahu? Nggak ada yang nikah, saya kasih tahu ya. Itu, pokok. Yang ini jangan 1, dipotong bawah doang, di atas dibutuhkan. Normalnya 5 dan 3. Sudahlah, bikin normal saja. Disimpan. Berikutnya saya harus bikin sarung tangan. Kan ada kayaknya sisa kecil tadi kan? Ini cara bikin sarung tangan ibu dipotong segini. Apa-apanya sih? Diperkirakan saja. Saya potong. Ini bisa 2 sarung tangan. Tepung. Sobek lagi. Gimana Ustaz kalau sarung tangan pakai plastik? Sarung tangan pakai plastik. Ada apa-apa? Tapi lagi di sini juga. Karena kalau plastik itu alis. Anda yang mana? Kontaknya yang mana? Tapi terlalu kasar enggak? Yang halus keren. Ini kan itu halus kan ini. Ini nanti jahitnya L. Kalau perlu, kalau bisa jahit mesin, jangan jahit kasar. Karena kalau jahit kasar suka putus tengah jalan. Yang nggak boleh masuk manisnya. Ini buat sarung tangan mandiri. Tepung begini, jahit nih L, jahit L. Coba ada jarum nggak? Nah, ibu tolong masukin benang ke jarum. Ibu saya tugasin jahit ini. Kalau ibu nyari yang lebih banyak, karena semua. Ibu bikin ini ya. Biar benar-benar ini ya Pak ya. Biar benar-benar yang belum pernah tahu. Oh gitu. Ya, ini dijahit L.
Kita siapin. Buat sarung tangan. Sarung tangan kunci. Kita siapin. Ya kan? Kita siapin. Setelah sarung tangan sudah, berarti habis ini kita ngatur kafan. Ngatur kafan, setelah kafan diatur, dirapiin, kemudian baru masuk kepada mayit kita mandi. Sekarang kafan yang lonjoran tadi dulu, yang Pak Rajimin terbelakang hadis ini. Sebab harus dua-duanya. Sebab saya pernah juga nemuin kain kafan, ada yang setengah meter, ada yang 3 meter, ada yang akhirnya saat itu, saya harus menguasai model kafan begini. Jadi dengan gara-gara itulah saya pelajari begini. Satu saat kalau saya ajarkan hanya begini, begitu ketemu begini bingung. Baik, Bapak Ibu sudah sekalian, tikar, saya minta tikar. Nah, tikar itu modelnya ada 2. Cukup Pak? Cukup? Tinggal dulu. Ini tikar yang pendek, kecil. Pendek, kecil, harganya sekitar 40.000. Kalau yang gede 80.000. Ini stiker ini lumayan, ini bagus juga bentuknya. Ya. Nah, ini hakikatnya pakai ini boleh, juga boleh. Kenapa pakai ini? Untuk paling tidak menghindari kotoran yang nempel kain kafan. Kedua, untuk nanti membungkus kain kafan sampai ke kuburan. Ketiga, sampai di kuburan buat injek-injek karena diuruk. Saya injek-injek karena dan nggak kena selanjutnya. Jadi, andai nggak pakai ini, tidak apa-apa. Pakai karpet, boleh. Pakai plastik, boleh. Silakan. Pakai itu spray. Paham nggak? Ini yang disebut tidak prinsip. Zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi nggak ada tikar, nggak ada. Kayak kapan lagi? Nah, ini sebelum dipasang otomatis apa itu taruh? Talinya berapa ini? Berarti tali sudah dipasang. Taruh di situ. Apa namanya tali yang dipasang? Ya, 3 biji. Seukuran tikar. Tolong bawa pasang. Iya, itu kan? Di bawah tikar sudah ada tali 3, 2 sudah boleh. Kalau 1 bingung. Oke, sekarang berarti tali di atas tikar. Tali di atas tikar 3 biji.